memang masalah lain yang sering terjadi ya pada wanita-wanita yang bersalin, yang sedang menyusui ya, biasanya kan setelah 6 minggu tuh udah dapat ACC nih, ACC lampu hijau dari dokternya, boleh lagi gitu ya. Nah, memang banyak ibu-ibu yang jadi deg-degan tuh ya, mam semua yang pada deg-degan, mau berhubungan lagi, saya kan dijahit ya dok, apa udah sembuh atau enggak gitu ya. Saya takut sakit, kata teman saya jadi sakit gitu ya. Nah, memang vagina, lubrikasi vagina itu cenderung lebih kurang ya setelah bersalin. Kenapa? Karena efek dari kadar hormon estrogen yang menurun. Nah, kadar hormon estrogen yang menurun itu biasanya terjadi pada wanita, banyak terjadi pada wanita-wanita yang menyusui ya. Nah, justru kalau itu kan ada hormon menyusui namanya prolaktin. Nah, dengan kadar prolaktin yang tinggi ya, yang berfungsi untuk produksi cairan payudara yang banyak gitu ya. Nah, itu dapat menyebabkan kadar estrogen dalam tubuh itu menurun. Sedangkan estrogen itu bermanfaat untuk yang pertama untuk hasrat seksual ya. Yang kedua meningkatkan cairan di vagina supaya lebih moist ya. Jadi pada saat terjadi perangsangan atau foreplay ya, itu kan biasanya keluar cairan lubrikasi yang banyak tuh ya. Nah, pada yang bersalin dan menyusui karena estrogen yang turun, nah cairan itu berkurang gitu, sehingga vagina itu terasa lebih kering, lebih kesep. Nah, sehingga pada saat berhubungan apabila tidak dilakukan foreplay yang cukup ya, ditambah juga mungkin pasti habis bersalin kan pasti begadang ya, nggak ada ibu yang nggak begadang ya. Iya, ini babynya nih ya. Capek walaupun happy ya, masih capek. Iya. Kadang-kadang lebih milih tidur ya, hasrat seksualnya menurun karena estrogennya turun gitu. Lebih tidak fokus lah dengan hal itu, sehingga udah estrogennya turun, lubrikasinya kurang, hasrat seksualnya kurang, tapi misalnya suaminya ngajakin gitu ya, tapi lagi nggak ya gitu ya, tambah-tambah deh tuh ya, vaginanya jadi lebih kering gitu ya, sehingga pada saat itu menjadi sakit atau perih atau terasa kayak ada burning sensation ya pada saat terjadi friksi ya, sehingga terjadi nyeri lah, perih misalnya gitu ya. Nah, hal itu membuat trauma lagi nih buat ibunya untuk melakukan hubungan seksual lagi nih berikutnya. Aduh, saya takut sakit gitu ya. Hal itu menjadi kayak lingkaran setan gitu ya. Biasanya yang kita sarankan ya, langkah pertamanya pasti nggak mungkin dong disuruh stop menyusui ya. Iya. Babynya juga butuh nih soalnya nih ya. Nggak mungkin dong ya, itu bukan solusi gitu ya. Pasti kita anjurkan dulu, langkah pertamanya kita anjurkan biasanya kepada pasangan suaminya, biasanya dikumpulin dulu ya, kita kasih tahu dulu, oke, perubahan yang terjadi seperti ini. Jadi supaya bapaknya juga lebih pengertian. Jadi mungkin foreplaynya jadi lebih lama ya, ngebangun suasananya juga, mungkin ngebantuin dulu ngurusin dedeknya kan, mamanya jadi lebih terharu gitu kan, gitu ya. Jadi lebih endorfinnya jadi lebih keluar, oksitosinnya lebih keluar gitu supaya dapat momennya gitu ya. Kemudian pada saat melakukan penetrasi juga gentle ya, nggak yang langsung brek gitu ya, sehingga kesakitan. Kemudian kita anjurkan juga penggunaan lubrikan ya, jadi diberikan gel atau lubrikan yang aman untuk organ genital gitu ya. Biasanya sih dengan itu keluhannya akan lebih berkurang, tapi tidak sedikit juga yang memang gangguan untuk berhubungan seksual karena vagina kering ini terjadi berkepanjangan gitu ya. Ada pasien yang memang mengalami gangguan berhubungan karena vaginanya terasa sangat kering ya. Biasanya juga kita dapat menawarkan terapi invasif tertentu seperti dengan laser yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena dengan laser vagina itu kita mengharapkan sel-selnya menjadi lebih sehat ya, lebih banyak bertumbuh sehingga menghasilkan cairan lubrikan yang lebih banyak gitu, sehingga diharapkan cairan yang vagina yang kering itu akan mengalami perbaikan sehingga kualitas hubungan seksualnya menjadi lebih baik untuk selanjutnya.
Sebenarnya sih tidak berkaitan dengan kesuburan dalam Mmm. arti, apakah wanita itu subur lagi untuk bisa hamil lagi atau enggak ya. Nah, itu, 2 hal yang berbeda gitu ya. Estrogen yang turun karena hormon prolaktinnya rendah itu, memang, menyebabkan, cairan vaginanya memang lebih rendah gitu. Kalau kita ngomong mengenai wanita itu apakah kapan kembali subur kembali gitu ya, Mhm. pada saat menyusui dan bersalin kapan sih Dok, wanita itu kembali subur kembali gitu ya. Biasanya apabila wanita tersebut memang sudah mengalami haid, tanda awal yang gampang ya, gitu. Tapi pada wanita-wanita yang menyusui eksklusif ya, yang masih sering misalnya menyusui lebih dari 8 kali sehari ya, artinya tiap 2 Mhm. sampai 3 kali pasti menyusui gitu ya. Terkadang kan ada yang sampai 6 bulan sampai setahun tuh tidak haid. Nah, itu agak Iya. sulit untuk tahu dari haid apakah udah subur atau enggak. Nah, dengan tidak haid itu, belum tentu wanita itu tidak subur ya. Nah, pada siklus-siklus tertentu terkadang kalau misalnya menyusuinya lagi kurang dari 8 kali itu terkadang ada sel telur yang berhasil dikeluarkan dari, indung telurnya sehingga, eee, pa hal itu terjadi pada wanita-wanita yang kebablasan nih. Misalnya baru Oh. anaknya bulan, masih menyusui eksklusif, "Hah, saya tes papi positif Dok," gitu, "kok bisa? Saya kan belum haid," gitu ya. Ah, jadi memang, tanda yang paling gampang kalau misalnya memang udah kembali haid. Tapi pada wanita yang menyusui ya, tidak bisa dipegang tuh ya, udah haid atau belum tuh tidak bisa dipegang. Terkadang tidak haid pun ada sel telur yang bisa dikeluarkan. Sehingga memang, pada saat pasca salin salah satu konseling yang kita berikan adalah konseling kontrasepsi gitu ya. Mmm, Karena kita mhm. kan ada penjarakan kehamilan ya, 1 sampai 2 tahun lah ya, yang dibutuhkan. Sehingga biasanya pada saat kontrol 40 hari itu ya, dokternya pasti akan menawarkan untuk pemberian kontrasepsi yang aman pada ibu menyusui.